Kita semua kan pengennya jadi investor yang pintar ya. Tapi, sadar nggak sih kalau kadang-kadang pikiran kita sendiri itu loh yang justru jadi jebakan dan bikin keputusan kita jadi aneh. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas salah satu jebakan psikologis yang paling sering dialami para investor. Oke, coba deh bayangin skenario ini. Anda buka aplikasi saham, terus lihat, wih, portofolio lagi hijau royo-royo. Ada satu saham yang naiknya kenceng banget. Perasaannya gimana? Gampang banget kan buat langsung klik jual, dan ya udah amankan keuntungannya sekarang juga. Rasanya puas banget ya. Nah, sekarang kita balik situasinya. Bayangin, ada saham lain yang warnanya merah, turun terus, portofolio jadi berdarah-darah gara-gara dia. Secara logika, kita harusnya cut loss, potong kerugian, keluar aja. Tapi, kenapa ya rasanya berat banget? Ada suara di dalam hati yang bilang, tahan dulu deh, siapa tahu besok mantul lagi. Aneh banget kan? Jadi kebiasaan aneh ini, jual yang untung cepet-cepet, tapi nahan yang rugi lama-lama, ini tuh bukan cuma soal salah strategi loh. Oh, bukan. Ini masalahnya jauh lebih dalam. Ini tuh kayak ada program bawaan yang udah terinstal di otak kita semua. Dan ya, fenomena ini ada namanya. Namanya adalah loss aversion. Nah, kalau kita bisa paham konsep ini adalah langkah pertama supaya kita nggak kejebak lagi di lubang yang sama. Jadi, inilah dia biang keladinya. Loss aversion. Gampangnya gini deh, otak kita itu secara alami lebih takut kehilangan sesuatu daripada seneng dapet sesuatu. Jadi rasa sakit karena rugi itu tuh rasanya jauh lebih nyesek daripada rasa seneng waktu kita untung. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Rasa seneng waktu kita dapat untung katakanlah 1 juta rupiah, itu kekuatannya cuma setengahnya dari rasa sakit waktu kita rugi 1 juta rupiah. Betul, rasa sakitnya itu bisa terasa 2 kali lipat lebih kuat. Nah, ketidakseimbangan emosional inilah yang sering banget bikin keputusan investasi kita jadi ya berantakan. Terus gimana sih program otak yang udah kuno ini bekerja di dunia pasar saham modern? Oke, mari kita bedah jebakannya satu persatu. Inilah yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita tuh jadinya kayak motong bunga yang lagi mekar-mekarnya, tapi di sisi lain, kita malah terus-terusan nyiramin tanaman yang udah layu dan mati. Rasa takut kehilangan profit yang udah di tangan, bikin kita buru-buru jual. Sebaliknya, rasa sakit karena harus mengakui kalau kita rugi, bikin kita terus berharap, siapa tahu hidup lagi. Pada saham yang fundamentalnya mungkin udah nggak bagus. Loh kok bisa sih otak kita diprogram kayak gitu? Kenapa bisa aneh begini? Ternyata jawabannya itu ada di jejak evolusi nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Coba kita mundur ke zaman dulu banget. Buat nenek moyang kita, kehilangan itu urusannya nyawa. Kehilangan sumber makanan ya artinya kelaparan. Jadi otak kita berevolusi, settingan pabriknya itu jadi sangat-sangat waspada sama yang namanya kerugian. Itu semua demi bertahan hidup. Nah, masalahnya, software kuno dari zaman batu ini masih kita pakai buat main di pasar saham modern. Ya jelas, hasilnya seringkali malah jadi bumerang. Dan tentu saja, reaksi emosional yang kuno ini ada harganya. Harga yang harus kita bayar. Dan itu kelihatan jelas banget di rapor portofolio investasi kita. Ya, kalau dibiarin terus-terusan, loss aversion ini bakal merusak portofolio Anda secara perlahan, tapi pasti. Kita jadinya malah menjual saham-saham jawara kita terlalu cepat, sementara kita malah terus melihara saham-saham boncos yang terus menggerogoti modal kita. Ini udah kayak resep pasti menuju hasil investasi yang mengecewakan. Tapi tenang dulu, ada kabar baiknya kok. Kita ini manusia, kita bisa belajar, kita bisa banget melawan program bawaan ini. Kuncinya adalah kesadaran dan strategi yang tepat. Dengan itu, kita bisa ambil alih kembali kendali atas keputusan investasi kita. Gini caranya. Oke, ada 3 senjata utama buat ngelawan bias ini. Pertama, dan ini yang paling penting, akui dulu kalau kita semua ini rentan. Nggak ada yang kebal, bahkan investor profesional sekalipun. Kedua, bikin aturan main atau trading plan sebelum Anda beli saham. Tentukan mau jual di harga berapa kalau untung, dan yang lebih penting, mau cut loss di harga berapa kalau rugi. Disiplin sama aturan ini. Dan yang ketiga, nilailah sebuah saham berdasarkan prospeknya ke depan, bukan berdasarkan harga beli Anda dulu. Lupakan harga beli Anda, itu udah nggak relevan. Kutipan ini, wah benar banget ya. Seringkali musuh terbesar kita dalam berinvestasi itu bukan market yang naik turun. Bukan, musuh terbesarnya adalah emosi kita sendiri. Kemampuan mengendalikan emosi itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada jago menganalisis grafik dan laporan keuangan. Jadi, pada akhirnya, investor yang benar-benar sukses itu adalah mereka yang bisa tetap tenang di tengah badai emosi.
Mereka yang sadar betul ada bias-bias psikologis seperti loss aversion ini. Dan yang paling penting, mereka tahu cara mengelolanya. Itulah yang akan membawa mereka pada keputusan-keputusan rasional dan kesuksesan jangka panjang. Nah, sebagai penutup, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak Anda terjebak dalam situasi ini, memegang erat-erat sebuah saham yang harganya terus turun, padahal jauh di lubuk hati, Anda tahu saham ini harusnya udah dilepas dari dulu? Kalau jawaban Anda pernah, selamat. Itu bukan hal yang buruk. Justru, itu adalah langkah pertama untuk mengenali dan pada akhirnya menaklukkan bias ini.